Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran IPS kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Kali ini kita akan mempelajari apa itu perubahan sosial budaya, faktor penyebabnya itu apa saja, dan bentuk-bentuknya berupa apa saja. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Yang sebelah sisi kanan itu ada delman, yang sebelah sisi satunya ada pesawat terbang. Apa yang kamu lihat dari keduanya? Nah anak-anak sekalian, setelah kamu memperhatikan gambar tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari kedua gambar tersebut terjadi perubahan. Anak-anak, untuk perubahan sosial budaya itu ada faktor penyebabnya. Di sini Buahyu terangkan ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang pertama, faktor internal itu faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal itu pengaruh dari budaya luar. Untuk faktor internal, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, penemuan baru. Kalian sudah tahu apa itu HP? Nah, HP itu termasuk penemuan baru. Dengan adanya HP, kamu bisa melihat seluruh dunia. Contohnya, di Amerika ada model potongan rambut mohawk, kamu langsung menirunya. Itu yang termasuk penemuan baru. Sudah jelas? Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Mungkin kamu bertanya, yang kedua ini kok bisa ya menyebabkan perubahan? Contohnya seperti ini. Dengan bertambahnya penduduk, maka dibutuhkan apa yang paling utama? Perlu tempat tinggal, perlu lapangan pekerjaan. Nah, itu yang menyebabkan perubahan. Dulu tanah-tanah yang ada di Kota Bangil itu semuanya untuk lahan pertanian. Karena ada faktor perubahan, beralih menjadi industri. Nah, itu maksudnya dengan pertanian penduduk maka terjadi perubahan. Sekarang yang ketiga, adanya pemberontakan atau revolusi. Buahyu mengambil contoh saja. Untuk di Indonesia pada tahun 98 itu ada namanya reformasi. Reformasi berarti terjadi perubahan tatanan pemerintahan. Contohnya saja, kalau dulu pemilihan presiden itu dipilih oleh DPR. Setelah adanya reformasi, penduduk Indonesia bisa memilih presidennya secara langsung. Jadi mengalami perubahan kan tentang struktur organisasi, tentang lembaga kemasyarakatannya. Yang keempat, terjadinya konflik. Kalau kamu berbicara tentang konflik, pasti ada dua pribadi atau dua yang saling bertentangan. Nah, kalau ada salah satu yang bertentangan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Otomatis pihak yang kalah akhirnya mengikuti keinginan yang menang. Semua aspek kehidupan di masyarakat yang kalah itu tadi akhirnya mengikuti masyarakat yang menang. Dua, tentang faktor eksternal. Tadi Buahyu sudah bilang eksternal itu berarti dari luar masyarakatnya. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya, kalau dulu masyarakat Indonesia para pemudanya itu suka nongkrong di musola. Karena sekarang ada perubahan, ada kebudayaan dari masyarakat lain, anak-anak muda sekarang cenderung untuk nongkrongnya di kafe. Nah, itu pesannya Buahyu, kamu jangan sampai seperti itu. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam bisa mengakibatkan perubahan. Contohnya yang paling besar di Indonesia yaitu bencana tsunami. Pada waktu itu di Provinsi Aceh terjadi tsunami. Setelah ada bencana alam tersebut, semua sektor kemasyarakatan, struktur masyarakatan, nilai-nilai atau mata pencariannya semuanya mengalami perubahan. Untuk yang ketiga, terjadinya peperangan. Seperti yang tadi, yang faktor internal adanya konflik. Peperangan juga seperti itu. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Otomatis pihak yang kalah semuanya juga harus mengikuti pihak yang menang. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan. Di sini juga dibagi menjadi 3 bentuk perubahan menurut waktunya.
menurut perencanaannya dan menurut pengaruhnya. Untuk bentuk perubahan menurut waktunya, silahkan kalian lihat gambar ini, diamati. Yang pertama, bentuk perubahan secara lambat, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu yang lama. Di sini contohnya ada orang berburu dan kentongan, mungkin kalian sudah tahu. Ini memerlukan waktu yang lama. Penduduk dulu dari meramu, mengumpulkan bahan makanan, akhirnya menjadi bertani, berkebun, dan berladang. Bentuk perubahan yang seperti ini membutuhkan waktu yang lama, tidak serta-merta langsung berubah. Yang kedua, bentuk perubahan berdasarkan waktunya, yaitu perubahan secara cepat. Kalian perhatikan, ini ada gambar handphone. Karena ada perubahan di dalam sistem teknologi dari yang bentuknya seperti menjeng, akhirnya seperti tipis. Untuk yang kedua, gambar yang kedua ini, kalian perhatikan, dulu orang membajak sawah itu memakai kerbau. Karena adanya informasi dari luar menjadi traktor. Untuk bentuk yang kedua, yaitu berdasarkan pengaruhnya. Kalian amati gambar ini, ada cowok ganteng, ada daerah industri. Pertama, perubahan yang peluangnya kecil, perubahan yang tidak membawa perubahan pada struktur masyarakat. Maksudnya begini, walaupun kamu berubah cara berpakaianmu, cara model pakaianmu, cara pakai sepatu ini tidak berpengaruh dengan masyarakat yang lainnya. Perubahan yang kedua yaitu perubahan yang membawa pengaruh besar. Namanya saja pengaruhnya besar, berarti yang dipengaruhi itu masyarakat luas, bukan sekitarnya saja. Contohnya, di sini ada gambar para wanita yang dulu bekerjanya di persawahan. Karena adanya faktor perubahan dari budaya luar, sekarang wanita sudah banyak bekerja di pabrik-pabrik. Apa yang berubah? Rumah tangganya berubah, lingkungannya berubah, cara berpakaiannya berubah. Nah, itu yang dimaksud perubahan secara besar. Yang ketiga, perubahan menurut perencanaannya. Kalian lihat gambar ini, diamati dulu. Yang pertama, tentang perubahan yang direncanakan. Namanya saja sudah direncanakan, berarti siapa yang menghendaki? Yang merencanakan itu yang menghendaki. Jadi masyarakat menghendaki adanya perubahan. Di gambar ini contohnya ada pemilihan umum, berarti mereka cenderung untuk menghendaki adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Gambar yang kedua, ada gunung yang tadinya sebongkah bukit akhirnya dipotong untuk jalan. Ini siapa yang menghendaki perubahan? Masyarakat. Ini yang dimaksud perubahan yang direncanakan. Untuk contoh kali ini, perubahan yang tidak direncanakan, coba diamati gambarnya. Ini ada mahasiswa demo pada waktu itu tahun 98. Namanya saja tidak direncanakan, berarti tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang bayar. Nah, perubahan ini terjadi karena tidak adanya pengawasan. Ini memang perubahan. Terima kasih anak-anak. Sampai sekian. Minggu depan kita bertemu lagi dengan topik yang berbeda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.